Hai Tats Lover, welcome back to Tats Suma. Masih bareng Rahma Segait Advertisement Content dan masih bareng Suma juga as a man behind the concept. Kita masih ngebahas putaran gadget nggak jauh-jauh, dan hari ini Rahma bakal ngajak kalian buat ngebahas salah satu handphone yang udah kita unboxing beberapa hari lalu, yaitu Samsung A53 5G. Setelah hampir 2 minggu bawa handphone ini, ada beberapa hal yang Rahma sekiranya notice dari si Samsung A53 5G ini. Mungkin sekiranya video ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang mau bungkus Samsung A53 di bulan April, tepatnya 2022 ini. So, simak videonya sampai akhir, jangan lupa subscribe dan turn on notification ya. Oke, kita bahas sektor pertama dulu, yaitu di bagian displaynya sendiri. Kalau ngomongin displaynya Samsung ya kan, dan memang dia tuh punya ciri khasnya tersendiri, kayak ini tuh Samsung banget gitu loh, Samsung banget loh displaynya gitu. Nah, untuk si Samsung A53 5G ini sendiri, dia dibekali dengan bentangan layar 6,5 inci dengan refresh rate 120Hz yang membuat peningkatan daripada kakaknya sebelumnya, yaitu Samsung A52, refresh rate-nya 90Hz, dan pada Samsung A53 ada peningkatan pada bagian refresh rate-nya menjadi 120Hz. Kemudian untuk panelnya sendiri Super AMOLED dan resolusinya Full HD. Untuk hasilnya sendiri, displaynya tuh vibrant dan colorful. Dia pun juga nyaman untuk kita pakai buat baca artikel, scrolling sosial media. Terlebih lagi dia dibekali dengan Corning Gorilla Glass 5 yang membuat proteksi layarnya itu lebih mantep lagi, terlebih lagi untuk goresan-goresan kecil. Nah, terlebih lagi di bentangan layar 6,5 inci ini ada punch hole di bagian atasnya untuk kamera depan, dan ukurannya sendiri masih sama kayak smartphone lain, dan terlebih lagi udah pernah kita bandingin sama Samsung S20 FE dan ukurannya itu sendiri pun masih sama. Dan bagusnya lagi di Samsung A53 5G ini terdapat fitur always on display, yang mana ini pastinya bermanfaat banget buat test lover yang nggak terlalu suka pakai jam. Jadi nggak perlu buat nge-unlock ataupun nge-lock lagi handphonenya untuk ngelihat jam, karena diliatin, kita ngeliatin handphonenya juga ngeliatin jamnya ke kita, kayak gitu. Sektor kedua yang gak kalah penting daripada display adalah desainnya sendiri. Untuk desainnya, si Samsung A53 ini kita nggak bisa bilang dia jauh-jauh dari kakaknya, si Samsung A52. Desainnya tuh mirip banget sama Samsung A52, cuman perbedaannya dia itu lebih compact si Samsung A53 karena dia framenya lebih mengkotak. Jadi ketika kita genggam itu lebih compactable gitu. Dan terlebih lagi di bagian kameranya ada perbedaan. Pada Samsung A52 sebelumnya ada sedikit gap dari bagian bodi belakang ke kameranya itu sendiri. Tapi pada Samsung A53 yang sekarang Rahma bawa ini ada yang namanya ambient edge, yang mana gap dari bodi dan kameranya ini nggak kentara banget, jadi dia kayak nyambung gitu, cute gitu. Halus banget loh jadinya. Dan dengan bodinya yang compact ini ada satu kekecewaan dari Rahma pribadi, terlebih lagi walaupun orang-orang sekarang udah beralih ke wireless headset, mungkin udah pakai TWS, tapi Rahma yang pengguna headset kabel dan pencinta headset kabel gitu ya kan, cukup kecewa dengan menghilangnya port audio jack 3,5 mm di Samsung A53 ini. Karena nggak bisa kita pungkiri juga, banyak sebetulnya user yang masih sangat sering menggunakan headset kabel itu sendiri. Sedangkan kalau dihilangin kayak gini, kita harus pakai apa sih namanya, adaptor untuk Type-C itu sendiri, makin ribet ya kan. Sektor berikutnya yaitu pada bagian kamera ini sendiri. Barusan kita udah bahas soal desain kameranya yang ada ambient edge-nya itu sendiri, jadi dia agak nyambung sama bodinya. Sedikit berbeda di bagian kamera dari kakaknya si Samsung A52, dan kali ini kamera depannya ini, kamera belakang ya maksudnya ya. Kamera belakangnya dibekali dengan quad kamera, yang mana untuk kamera utamanya 64 megapiksel, kemudian ultrawide 12 megapiksel, kemudian ada kamera makro dan kamera depth dengan resolusi 5 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri overall semuanya masih vibrant dan juga colorful. Dynamic range-nya juga terjaga banget. Mungkin nanti bakal Rahma liatin hasilnya, bisa kalian lihat antara langit dan juga objeknya itu masih terjaga, dan detailnya pun juga masih bagus. So, untuk hasilnya langsung aja check this out. Untuk hasil fotonya, terlebih lagi pada ultrawide-nya itu tidak menimbulkan efek lengkungan yang begitu terlihat di bagian sisi-sisinya. Jadi hasilnya itu masih kelihatan natural, dan pada lensa makronya sendiri menghasilkan detail yang cukup. Bisa dilihat dari gambar bunganya, itu seratnya tuh masih bisa diambil dengan baik.
Pada kamera depan sendiri memiliki resolusi 32 megapiksel dan hasilnya pada cahaya yang cukup, skin tone yang dihasilkan baik dan tidak mengalami oversharpening. Namun kekurangannya di sini pada kamera depannya ketika cahayanya itu kurang dan mungkin sekiranya hasilnya akan cukup redup dan sedikit pucat. Perekaman Ultra HD 30 fps pada Samsung A53 5G. Perekaman Full HD 60 fps pada Samsung A53. Perekaman resolusi Full HD 30 fps pada Samsung A53. Dan pada perekaman video, Samsung A53 5G memiliki resolusi tertinggi di Ultra HD 30 fps dan hasilnya memiliki detail yang baik dan tajam. Hanya saja akan terasa getar karena OIS-nya akan lebih optimal di resolusi Full HD 30 fps. Nah, sektor keempat yang perlu kita bahas adalah bagian performanya itu sendiri. Untuk performanya, dia dibekali dengan chipset 1280 yang mana dengan fabrikasi 5 nanometer. Sebetulnya mungkin karena ini sangat-sangat fresh gitu ya kan, karena baru banget chipsetnya, jadi dia tuh kurang optimal dan mungkin perlu beberapa penyesuaian lagi dari handphonenya. Dan kita juga udah sempet tes untuk gaming dan kita juga udah sempet tes untuk penggunaannya itu sendiri apakah stabil atau tidak. So check this out. Seperti pada gaming, Mobile Legends masih terbatas pada settingan grafis high, frame rate high, dan masih belum mencapai ultra. Begitu pula pada PUBG Mobile, kita sudah mendapat update pembaruan perangkat lunak dan juga sudah mengupdate aplikasi PUBG, tetapi settingannya masih terbatas di HD frame rate high. Untuk sementara, kita merekomendasikan mungkin test lover akan main pada settingan grafik smooth, frame rate high, dan di Genshin Impact, yaitu salah satu game yang berat saat ini, lebih lumayan kalau digunakan di settingan lowest 60 fps. Nah, jadi berdasarkan hasil tes gaming kita buat tes lover semuanya yang udah bungkus handphone ini ataupun yang akan bungkus, sekiranya harus lebih sabar ya, karena chipset ini mungkin perlu beberapa perbaikan ataupun pengoptimalan lagi agar chipset ini bisa berjalan lebih mulus lagi. Tapi jangan khawatir karena chipset yang dibawa oleh Samsung A53 ini sudah mendukung SIM 5G saat ini. Jadi buat tes lover yang mau pakai handphone ini untuk jangka panjang atau future phone, udah aman banget, nggak perlu khawatir lagi terkait konektivitas 5G itu sendiri. Sektor berikutnya yang perlu kita bahas adalah sektor baterai. Untuk Samsung A53 ini dibekali dengan kapasitas 5000 mAh dengan support fast charging 25 watt. Tapi sayangnya tidak mendapatkan adaptor daya pada saat pembelian. Jadi kita udah sempat tes dengan beberapa game seperti Mobile Legends, PUBG, dan juga Genshin Impact. Hasilnya sendiri pada Mobile Legends dengan settingan high frame rate high berkurang sekitar 8%. Dan pada PUBG Mobile, settingan smooth frame rate high menghabiskan daya sekitar 7%. Dan pada Genshin Impact pada settingan lowest selama 30 menit menghabiskan daya sekitar 11%. Jadi bisa dibilang daya yang dihabiskan ini pada A53 masih tergolong aman, entah karena settingan gamenya yang masih belum bisa disettingan maksimal atau karena memang chipsetnya yang tergolong mengkonsumsi daya yang hemat. Sektor keenam yang akan kita bahas adalah sektor speaker dari si Samsung A53 ini. Untuk speakernya sendiri, dia dibekali dengan stereo speaker yang mana juga dibekali dengan fitur Dolby Atmos itu sendiri yang akan mendukung audio yang dihasilkan pada speaker si Samsung A53. Kalau ngomongin soal audio ini pastinya subjektif banget karena ada orang yang lebih suka ngebass, ada orang yang lebih suka treble-nya mungkin. So langsung aja kita dengerin bareng-bareng dan drop tanggapan kalian di kolom komentar ya. Oke
kita udah nyampe di bagian kesimpulan nih, udah di akhir banget. Mari kita simpulkan hasil yang tadi ya kan. Nah, untuk si Samsung A53 ini di tahun 2022 mungkin ada beberapa hal yang bisa kalian jadikan pertimbangan untuk membungkus si Samsung A53 ini. Yang pertama pastinya soal displaynya. Kalau udah displaynya mungkin sudah Rahma bilang oke dan aman banget karena warnanya yang vibrant, kemudian reproduksi warnanya juga yang sangat colorful dan nyaman untuk ditatap lama-lama, terlebih lagi untuk scroll ataupun baca-baca artikel. Kemudian untuk desainnya juga yang masih stylish, compactable, dan juga pastinya sangat minimalis dan kece gitu ya kan. Terlebih lagi dengan quad kameranya ini sendiri yang ada upgrade-an, ada mengurangi gap dari antara kamera dan bodinya sendiri. Jadi ini kelihatannya fresh banget di bagian kameranya. Dan untuk hasil kameranya sendiri dia juga cukup bagus tapi di beberapa kondisi, dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan apakah kalian membutuhkan kamera yang bagus di semua kondisi. Mungkin akan ada pengurungan niat ya sedikit karena kameranya memang ada di beberapa bagian ataupun cahaya yang kurang, dia agak redup dan agak pucat sedikit. Nah, soal baterainya sendiri pun juga dengan kapasitas 5000 mAh juga patut dipertimbangkan karena dia akan bertahan selama seharian dan konsumsi dayanya pun juga cukup hemat. Cuman ada catatan untuk teman-teman yang suka gaming, harus sabar dulu nungguin chipsetnya biar lebih optimal lagi karena butuh beberapa pengkondisian supaya dia lebih bisa maksimal untuk menggeber game-game ataupun pekerjaan kalian sehari-hari. Nah, Samsung A53 ini juga cocok banget buat test lover yang memang menggemari seri A si Samsung itu sendiri. Terlebih lagi untuk test lover yang menggunakan Samsung seri A di bawah A52. Karena kalau misalkan kalian pakai yang seri di bawah A52 dan upgrade ke Samsung A53, upgrade-annya itu lebih berasa, pembaruan dan pengoptimalannya itu lebih berasa. Dibandingkan kalau misalkan kalian sudah pakai A52 atau A52s, kayaknya udah nggak harus update lagi deh ke Samsung A53. Karena memang perubahannya tuh sedikit banget dan mereka berdua tuh sebetulnya mirip sekali. So, buat test lover semuanya gimana nih? Bakalan nungguin si Samsung A53 ini ada pengoptimalan ataupun perbaikan pada chipsetnya agar lebih maksimal lagi, atau mau bungkus handphone lain aja? Dan buat test lover yang mau bungkus si Samsung A53 ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Thanks for watching videonya sampai akhir. Drop tanggapan kalian di kolom komentar. Don't forget to subscribe and turn on notification. Akhir kata, bye dan see you on the next video.